akan mempraktekkan metode ceramah. Selamat menyaksikan. Pengertian metode ceramah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu metode ceramah. Metode ceramah itu adalah salah satu cara pengajaran tradisional yang paling lama digunakan dalam proses belajar mengajar dari tingkat paling dasar sampai perguruan tinggi. Mengingat sifatnya yang sangat praktis lagi efisien bagi model pengajaran yang bermateri dan jumlah peserta didiknya banyak. Kelebihan dan kekurangan metode ceramah. Itulah kelebihan dan kekurangan metode ceramah. Kelebihan yang pertama itu mudah dikarenakan tidak memerlukan biaya yang cukup besar sehingga dapat menampung kelas yang besar dan tiap siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk mendengarkan. Kemudian kelebihan yang selanjutnya mudah dikarenakan cukup menggunakan media yang lisan tanpa perlu memerlukan persiapan yang rumit. Selanjutnya dapat mencakup materi pelajaran yang banyak serta materi yang luas. Kelebihan yang selanjutnya, guru dapat memberi tekanan terhadap hal-hal yang penting sehingga waktu dan energi dapat digunakan sebaik mungkin. Kemudian kelebihan yang terakhir, keadaan kelas dapat terkontrol karena konduktivitas kelas dan kenyamanannya untuk digunakan sebagai ruang belajar adalah tanggung jawab guru. Kekurangan dari metode ceramah ini yang pertama adalah minimnya kesempatan untuk berdiskusi serta memecahkan masalah dan mengembangkan keberanian dalam mengemukakan pendapat. Kemudian, proses penyerapan pengetahuan kurang dikarenakan bertumpu pada satu arah. Kemudian, yang selanjutnya kurang memberi ruang bagi para siswa untuk mengembangkan kreativitas. Dan guru yang kurang kreativitas akan mengakibatkan situasi kelas yang monoton. Yang selanjutnya itu kurang kemampuan guru dalam berorasi yang baik dan akan membuat peserta didik cepat bosan. Selanjutnya, sangat sulit untuk mendeteksi sejauh mana tingkat pemahaman seluruh siswa terhadap materi. Dan siswa juga mudah lupa atas apa yang telah disampaikan dan hal tersebut tidak merangsang siswa untuk membaca. Langkah-langkah metode ceramah. Itu langkah-langkah metode ceramah, yaitu yang pertama yaitu tahap persiapan, di mana yang ada terbagi tiga, yaitu yang pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, yang kedua menentukan isi pokok yang akan diceramahkan, dan yang ketiga mempersiapkan alat bantu. Bagian B, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini ada tiga langkah yang akan dilakukan, yaitu yang pertama langkah pembukaan, dan yang kedua langkah penyajian, dan yang ketiga langkah mengakhiri atau menutup ceramah. Nah, itulah beberapa langkah-langkah yang dilakukan pembelajaran dalam menggunakan metode ceramah. Tujuan metode ceramah. Metode ceramah itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu menciptakan landasan pemikiran peserta didik melalui produk ceramah, yaitu bahan tulisan peserta didik itu, sehingga peserta didik dapat belajar melalui bahan tertulis hasil ceramah itu. Kemudian yang kedua, menyajikan garis-garis besar isi pembelajaran dan penghayatan terdapat hal isi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menegaskan atau merancang peserta didik untuk belajar mandiri dan menumbuhkan rasa ingin tahu melalui pemikiran belajar. Kemudian yang keempat, memperkenalkan hal-hal baru dan memberikan penjelasan secara baik. Praktek metode ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du. Anak-anakku yang Bapak cintai serta Bapak banggakan, hari ini kita akan belajar tentang rukun iman.
Salah satu hadis Nabi Muhammad SAW oleh para ulama menyebutkan hadis tersebut disebut dengan hadis Jibril. Hadis tersebut berbunyi antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadarihi wa khairihi wa syarrihi. Itu merupakan landasan tentang rukun iman. Jadi anak-anakku, ada yang tahu pengertian tentang rukun iman? Saya Pak Guru. Ya, coba jelaskanlah apa itu rukun iman. Rukun iman itu adalah pedoman atau petunjuk ketika kita ingin melakukan segala ibadah Pak Guru. Oh, betul sekali. Siapa namanya? Muhammad Nasir Pak Guru. Oke. Jadi rukun iman itu ada berapa rukunnya? Ada yang tahu? Saya mau juga dulu. Ada yang masukkan? Saya Coba sebutkan. yang pertama beriman kepada Allah, Pak Guru. Yang kedua, Iman kepada malaikat, Pak Guru. yang ketiga, Iman kepada kitab-kitabnya. yang keempat, Iman kepada Rasul. yang kelima. Iman kepada hari kiamat. Betul. Jadi jumlahnya itu ada 5. 5. 5 bukan 7. Jadi rukun iman itu apa artinya nak? Percaya. Betul sekali.